Oke, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan pembahasan terakhir dari sistem urinari dan ekskresi, yaitu pada proses reabsorpsi, ya. Oke, jadi proses reabsorpsi ini adalah suatu proses penyerapan zat-zat dari cairan tubular ke peritubular. Sebelum saya memulai, sudah mengerjakan tugasnya kan, dan mengumpulkan tugasnya mengenai beberapa mekanisme transport zat di dalam tubuh kita. Nanti sambil diingat-ingat lagi ya ketika pembahasan slide saya ini, karena ada beberapa hal yang berkaitan. Oke, kita lihat dulu yang slide pertama. Jadi saya akan mulai berurutan dari reabsorpsi di tubulus proksimal ya. Jadi ini adalah sel di tubulus proksimal ya. Nah, pada tubulus proksimal ini merupakan suatu proses reabsorpsi yang paling banyak, sebesar 60-70% zat direabsorpsi di sini ya. Jadi sebagian besar direabsorpsi di tubulus proksimal ini. Nah, terdapat beberapa fungsi utama dari PCT ini untuk reabsorpsi apa saja. Jadi ada reabsorpsi air ya, ada nutrien organik, lalu ada juga ion-ion. Kemudian ada proses sekresi juga ternyata ya di PCT ini, walaupun ini proses yang sangat sedikit terjadi di PCT, namun ternyata ada proses sekresi di PCT. Sekresi apa saja? Itu sekresi ion hidrogen ya. Kita bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah reabsorpsi senyawa organik ya. Kita lihat dulu ya ke gambar. Oke. Nah, mohon maaf sebelum kita lihat ke gambar. Nah, ini perlu dilihat dulu ya maksud dari simbol-simbol di gambar ini. Jadi di sini kalian akan melihat nanti bentuk yang seperti gerbang ya, atau seperti jalan. Ini leak channel atau adanya kebocoran kanal. Kemudian ada bagian bulat berwarna ungu, ini mekanismenya adalah counter transport ya. Tentu sudah dipelajari ya di tugas bagaimana mekanisme counter transport ini. Lalu ada juga yang berwarna kuning, ini karena ada pompa exchange atau pertukaran zat. Lalu yang berwarna hijau ini mekanismenya co-transport atau bisa sering juga disebut terfasilitasi ya, atau mediated transport. Nah, untuk yang berwarna biru atau merah ini difusi, putus-putus ya, difusi. Untuk yang berwarna biru, dia difusinya itu ke cairan tubular, dari cairan tubular ke peritubular. Sedangkan yang merah kebalikannya ya, dari cairan peritubular ke tubular. Nah, untuk yang berwarna biru penuh ini proses reabsorpsi, sedangkan yang berwarna merah ini proses sekresi ya. Oke, ini saya akan zoom gambarnya. Jadi bagian penting dari gambar ini adalah yang memicu terjadinya proses reabsorpsi di PCT adalah dari gambar yang seperti jalan ini ya, adanya kebocoran kanal Na. Dengan adanya kebocoran kanal Na, maka Na akan berdifusi ya, berdifusi yang putus-putus ini, lalu dia juga akan terreabsorpsi. Dengan masuknya Na ke dalam sel di tubulus proksimal, maka akan memicu juga glukosa dan senyawa organik lainnya masuk ya, melalui mekanisme co-transport. Ini ada co-transportnya. Nah, nanti dia masuk ke peritubular lalu masuk ke kapiler. Selanjutnya dengan masuknya Na, dia juga akan memicu difusi dari CO2 ya. Dengan ada difusi CO2, akibat banyaknya Na yang masuk ke sel PCT, maka air juga akan ikut berpindah ya. Air akan ikut berpindah. Dengan begitu terjadi reaksi membentuk H2CO3, melepaskan kemudian dia terurai jadi H+ dan HCO3-. Di sini H+ akan disekresikan kembali ke cairan tubular, sedangkan HCO3- akan berdifusi ke cairan peritubular, diikuti juga dengan masuknya Na ya. Air masuk dari tubular ke peritubular melalui mekanisme osmosis ya. Nah, bisa kita lihat di sini akibat adanya kebocoran kanal Na juga, dia menyebabkan terjadinya pertukaran dengan K ya. Terjadinya pertukaran dengan kalium ya. Oke.
Oke. Nah, selain Na, nah kan tadi sudah dijelaskan ya, ada reabsorpsi natrium, lalu ada glukosa, ada ion-ion ya, ada air. Nah, ion-ion ini tidak hanya bikarbonat saja, ada juga ion-ion yang lain ya, seperti fosfat, misalnya sulfat ataupun ada ion magnesium. Nah, itu menggunakan mekanisme transport aktif ya. Mekanismenya mirip seperti HCO3- ini ya, dimana dia membutuhkan mekanisme counter transport ya. Ini adalah contoh untuk bikarbonat. Oke. Nah, jumlah air yang diserap ini sebesar 2O ya per harinya adalah sebesar 108 ml per hari, per day ya. Oke, jadi cukup banyak juga air yang direabsorpsi di sekitar tubulus ya, hampir 108 ml per harinya. Nah, pada reabsorpsi ion-ion, senyawa larut lemak juga ikut diserap kembali. Jadi apabila ada senyawa larut lemak di sini, maka dia akan ikut berpindah. Sebetulnya senyawa-senyawa ini berada tepat setelah dikeluarkan dari glomerulus ya. Dan di PCT ini, karena adanya mikrofili, maka akan banyak senyawa yang bisa diserap atau direabsorpsi kembali ke cairan peritubular dan kembali ke darah ya. Untuk urea, Cl, larut lemak, dan yaitu 3 senyawa tadi ya. Saya tuliskan di bagian ini saja. Urea, Cl-, senyawa dan senyawa larut lemak itu dilakukan dengan difusi pasif ya. Itu. Sedangkan ion-ion lainnya seperti fosfat, karbonat, magnesium itu dengan difusi aktif. Oke. Itu dari PCT. Jadi setelah dia melewati PCT, maka cairan itu akan bergerak ke lengkung Henle ya, atau nephron loop. Nah, ini nephron loop. Nah, kalian masih ingat ya, ada bagian yang segmen tipis dan segmen tebal ya. Ini kata kunci masih sama. Untuk yang hijau dan kuning ini sama seperti pada gambar sebelumnya ya. Kalau hijau itu maksudnya adalah dengan mekanisme cotransport, dan yang kuning adalah exchange pump. Oke, pada cairan tubulus di lengkung Henle ini, kalian masih ingat untuk yang segmen tipis dia hanya permeable terhadap air, sedangkan yang segmen tebal dia impermeable terhadap air namun permeable terhadap solut-solut yang lainnya. Nah, di sini yang berwarna coklat adalah urea ya. Ini contoh pada segmen yang tebal, makanya dia bisa ada ion-ion ya. Tidak digambarkan segmen yang tipis karena hanya air yang berpindah di segmen tipis tersebut. Nah, ini terlibat cotransport ya, cotransport namanya NaK2Cl. NaK2Cl. Jadi dengan adanya bantuan cotransport di sekitar nephron loop ini, maka Na bisa masuk, K bisa masuk, diikuti juga dengan masuknya Cl ke cairan peritubular. Nah, dengan masuknya Na, aktivasi cotransport ini, saya lupa ya, aktivasi cotransport ini juga diakibatkan adanya kebocoran kanal kalium. Tadi di tubulus proksimal akibat adanya kebocoran kanal natrium. Kalau di sini akibat adanya kebocoran kanal kalium ya. Nah, ketika Na, K, dan Cl ini masuk, maka K ini tidak masuk ke cairan kapiler ya. Tidak masuk ke kapiler lagi, tapi dia bertukar di pompa Na dan K, kemudian disekresikan ke cairan tubulus ya. Jadi untuk menjaga keseimbangan osmolaritas di sekitar cairan tubulus, terjadi pertukaran Na dengan K. Nah, di lengkung Henle ini dia terjadi proses reabsorpsi setengah sampai 2/3 air ya. Di setengah sampai 2/3-nya itu berupa reabsorpsi air, dan Na dan Cl pada bagian tubulus ya. Yang K ini tidak terlalu berperan penting karena dia akan disekresikan kembali ya. Jadi Na dan Cl- di sini yang masih tersisa akan diserap kembali di bagian yang segmen tebal ya, karena pada segmen tipis hanya air saja. Oke.
reabsorpsi di lengkung Henle ini efisien karena adanya mekanisme counter current multiplication. Nah, apakah counter current multiplication itu? Nah, kita lihat di slide selanjutnya ya. Oke, ini akan saya jelaskan mengenai mekanisme counter current multiplication. Jadi ini ya, counter current multiplication. Jadi ini adalah suatu pertukaran yang saling mempengaruhi gitu ya antara segmen tipis dan segmen tebal di lengkung Henle. Nah, dengan adanya pertukaran yang multiplikasi ya, berulang begitu, berulang di antara dua segmen ini menyebabkan reabsorpsinya berjalan cukup efektif. Jadi ini adalah suatu mekanisme pertukaran antara segmen tipis dan tebal ya, segmen tipis dan tebal. Oke. Jadi yang pertama itu kan cairan akan masuk ya, cairan dari tubulus proximal akan masuk ke segmen yang tipis dulu ya, descending limb segmen yang tipis, kemudian ke segmen tebal. Nah, saat di segmen tipis ini ada reabsorpsi air ya, reabsorpsi air. Kemudian ini miliosmol per liter. Nah, harus diingat juga ya apa itu osmolaritas ya. Osmolaritas ini merupakan suatu satuan yang menggambarkan jumlah zat terlarut di dalam suatu cairan ya. Jadi semakin kesini dia kesini kenapa meningkat? Karena sebentar, saya mulai dari 300 dulu ya. Ini 300 miliosmol per liter ini adalah tekanan dihasilkan, bukan tekanan, konsentrasi atau osmolaritas yang dihasilkan dari tubulus proximal ya, 300 miliosmol per liter. Ketika masuk ke segmen yang tipis, maka yang akan diserap adalah air ya. Dengan begitu dia akan semakin pekat kan, karena airnya dihilangkan. Dari 300 menjadi 600, jadi 900 dan 1200. Nah, ketika terjadi tekanan 1200, ketika konsentrasi mencapai 1200 miliosmol per liter, dia akan mendorong dengan cepat cairan tubulus ke segmen yang lebih tinggi ya. Jadi dia melawan gradien konsentrasi. Dengan dia sepekat, maka dia terdorong. Nah, karena dia terdorong, nanti di sini ada pertukaran Na dan Cl ya. Mohon maaf, ada pertukaran Na, akan ada reabsorpsi Na ya dengan mekanisme cotransport ya, bisa dilihat ini warnanya hijau ya, bukan kuning. Kalau kuning itu pertukaran, kalau ini hijau mekanismenya adalah cotransport. Dengan dipindahkannya Na dan Cl ke cairan peritubular. Nah, ini kan tubular ya, yang di sini yang ungu-ungu ini tubular. Kalau yang di luar ini yang merah-merah peritubular. Nah, karena adanya perpindahan Na dan Cl ke cairan peritubular, maka hal tersebut menyebabkan peningkatan tekanan osmosis di sekitar segmen tipis ya. Jadi kalau air berpindah kan secara osmosis ya. Nah, dan dia itu tidak melawan gradien konsentrasi, jadi dia mengikuti gradien konsentrasi. Ketika di daerahnya itu lebih pekat, maka dia akan berusaha menyesuaikan dan berpindah air tersebut. Nah, itu yang terjadi juga ketika Na dan Cl ini berpindah ke cairan peritubular, maka air akan dipindahkan ke cairan peritubular gitu. Nah, ketika air berpindah, maka konsentrasi di sekitar cairan tubular ini akan berubah kembali. Dengan begitu, cairan menjadi lebih pekat, dan konsentrasi osmolaritasnya juga pada akhirnya akan menurun kembali gitu ya. Dengan ini lebih pekat, maka dia akan terdorong, kemudian berubah lagi seperti itu ya. Ini kenapa jadi menurun 900, 300, 100, karena Na dan Cl-nya direabsorpsi ya. Jadi dia zat yang terlarutnya berkurang gitu. Jadi ini saling berkaitan ya. Proses dari sini dan ke sini itu mempengaruhi juga proses ke sini. Tidak hanya proses di sekitar segmen tipis dan tebal saja ya. Jadi ini terus jadi seperti itu hingga mencapai 100 miliosmol per liter di lengkung Henle saat menuju ke tubulus distal ya. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi pada tubulus distal? Nah, sebetulnya tubulus distal itu bagian yang tidak cukup panjang ya. Dia hanya satu bagian mendatar
Nah, ini tadi bisa dilihat ya 1200, 300 dan di sini 100. Nah, di tubulus distal itu 100 miliosmol per liter. Nah, di sini tubulus distal ini impermeable terhadap urea ya, tapi cukup permeable terhadap air. Nah, pada tubulus distal ini hanya terjadi proses reabsorpsi 15-20% saja, dan sebagian besar adalah sekresi ya, disekresikan zat-zat dari cairan peritubular ke tubular. Jadi bisa berupa senyawa sampah, nitrogen ya, juga toksin maupun obat-obat. Ya, jadi penambahan senyawa terlarut di dalam air. Adapun tidak ada penambahan air di cairan tubulus distal. Oke, setelah itu dia akan masuk dari tubulus distal, maka akan disalurkan ke tubulus pengumpul ya. Di sini ada collecting duct. Nah, osmolaritas akhir dari urin yang dihasilkan di papillary duct adalah 1200 miliosmol per liter ya. Miliosmol per liter. Dan ini juga merupakan suatu konsentrasi yang sesuai dengan cairan peritubular ya. Jadi cairan peritubular pun dia hanya bisa kapasitas maksimumnya adalah sebesar ini ya. Jadi ingat bahwa osmolaritas adalah kandungan zat terlarut ya. Jadi cairan peritubular ini juga hanya mampu menampung segini 1200 miliosmol per liter. Nah, 1200 miliosmol ini terbagi menjadi dua. 750-nya itu adalah Na dan Cl, dan 450-nya adalah urea. Nah, jadi 750 ini dihasilkan dari proses yang tadi ya, dari tubulus proksimal ke lengkung Henle, tubulus distal sampai dengan ke dekat tubulus pengumpul. Nanti di tubulus pengumpul ini terus khususnya di papillary duct ya, nih ada batasnya. Pada papillary duct dia ditambahkan yang urea, disekresikan urea ya. Walaupun di atas tadi sudah ada urea. Nah, karena urea ini larut air ya. Jadi ketika urea ini larut air, maka perpindahan air akan mempengaruhi masuknya urea ke dalam cairan tubulus. Nah, jadi masih ada urea-urea yang tersisa di cairan tubulus tadi. Tapi kalau direabsorpsi maka ureanya akan berkurang gitu. Lalu dari mana sampah urea lainnya? Itu ditambahkan di papillary duct. Ya, hal ini juga disebabkan karena di sepanjang tubulus itu impermeable terhadap urea. Jadi tidak bisa disekresikan dari darah. Dia hanya mengandalkan tadi yang terlarut di dalam air. Jadi jumlahnya sedikit ya. Dengan begitu, totalnya 120 miliosmol dan penambahan urea banyak terjadi di papillary duct. Ya. Oke. Saya lanjut dulu ke tubulus pengumpul ya, atau collecting duct. Nah, di collecting duct, sebentar, ini tubulus distal dulu. Bagaimana mekanisme transport di sekitar tubulus distal. Jadi ini mekanismenya adalah dari pertukaran dari kotransport NaCl ya. Nah, kotransport NaCl akibat adanya kebocoran kanal kalium. Jadi ini Na masuk. Nah, dengan Na ini masuk akibat bantuan dari kotransport, maka Na ini nanti akan bertukar dengan K dan K akan disekresikan. Ya. Di sisi lain, pada tubulus distal ini juga ada bagian yang sensitif terhadap aldosteron. Ya, kan tubulus distal ya. Ada bagian yang sensitif terhadap aldosteron. Jadi, ion PAM ini distimulasi ion PAM ya. Jadi, pertukaran ion Na dan K ini di tubulus distal bisa dipengaruhi juga oleh aldosteron ya. Pada kondisi tertentu maka dilepaskan aldosteron ini. Dengan begitu Na akan masuk dan juga K akan disekresikan. Tapi ini tidak selalu ya, tapi hanya pada kondisi-kondisi khusus saja ya. Nanti bisa dibaca lagi RAAS system. Oke. Tidak akan saya bahas banyak di sini ya, karena sudah banyak dibahas di kardiovaskular bersama dengan Bu Ima. Oke. Nah, selain K, maka ada juga H+ ya. H+ yang disekresikan di tubulus distal. Kalau ini kan tadi K ya. Lalu ada juga H+. Nah, kenapa H+ ini penting? Karena mempengaruhi keasaman
darah ya dalam tubuh kita ya. Oke, sekian pembahasan tentang proses reabsorpsi yang terjadi di tubulus distal. Nanti akan saya lanjutkan pembahasan tentang proses di tubulus pengumpul.